Halo teman-teman para pecinta tanaman hias, dimanapun teman-teman berada, semoga masih dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa jenis tanaman indoor yang sangat cocok ditanam oleh para pemula. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen video ini agar channel ini bisa terus dapat berkembang untuk memberikan informasi seputar tanaman hias. Yang pertama ada jenis tanaman hias Sansevieria. Tanaman Sansevieria adalah tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah. Karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan juga cahaya matahari. Sansevieria memiliki tekstur daun yang keras, tegak dengan ujung yang meruncing. Selain itu, tanaman ini juga memiliki keistimewaan yaitu dapat menyerap bahan beracun di udara. Berikutnya ada jenis tanaman aloe vera atau lidah buaya. Aloe vera sendiri merupakan spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun dan berasal dari Jazirah Arab. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan juga sebagai tanaman hias. Selain itu, lidah buaya juga dapat ditanam di dalam pot untuk menghias di dalam ruangan. Tanaman spider plant atau lili Paris adalah salah satu tanaman hias yang paling banyak disukai oleh para pecinta tanaman hias untuk dijadikan sebagai penghias dekorasi rumah. Lili Paris memiliki bentuk daun memanjang kecil dengan tepi berwarna putih dan juga kuning. Selain itu, tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman yang tahan banting sehingga sangat cocok ditanam oleh para pemula, dan media tanam yang cocok untuk tanaman ini adalah tanah. Berikutnya ada jenis tanaman hias peace lily. Tanaman peace lily sendiri merupakan jenis tanaman berbunga yang sangat cocok dijadikan sebagai penghias di dalam ruangan. Selain itu, tanaman peace lily juga dikenal sebagai tanaman hias yang mampu menyerap polusi di dalam udara. Sirih gading atau potos adalah salah satu tanaman hias yang keberadaannya cukup populer di kalangan para pecinta tanaman hias. Tanaman ini memiliki ciri yakni merambat dan memiliki daun berbentuk menyerupai bentuk hati. Sirih gading juga merupakan tanaman hias yang mudah dalam hal perawatan karena tidak rewel dalam hal pencahayaan matahari, penyiraman, serta pemupukannya. Untuk memperbanyaknya pun cukup mudah, yaitu teman-teman bisa melakukannya dengan metode stek batang. Jika teman-teman menginginkan tanaman hias yang bisa diletakkan di luar maupun di dalam ruangan, maka palem kuning menjadi pilihan yang tepat. Selain karena bentuknya yang cantik, palem kuning juga mampu menyerap polusi di udara di sekitar rumah. Untuk penyiramannya, teman-teman bisa menyiramnya secara berkala, yaitu sebatas 1 hari sekali, agar media tanamnya tetap terjaga kelembapannya. Philodendron Brulemex atau Philodendron Brekele merupakan jenis tanaman hias dari jenis Philodendron. Tanaman ini mudah dirawat, yakni teman-teman cukup menyiramnya hanya sebatas 1 hari sekali saja agar media tanamnya tetap lembab. Bambu rejeki atau Dracaena sandriana memiliki batang yang ramping, tegak, serta daun yang berwarna hijau pekat. Bambu rejeki juga merupakan tanaman yang tidak memerlukan perawatan yang khusus, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai tanaman hias indoor. Selain itu, tanaman ini juga bisa tumbuh dalam media air. Walaupun begitu, teman-teman tetap harus mengganti media airnya sebatas seminggu atau 2 minggu sekali. Monstera Adansonii juga merupakan jenis tanaman hias yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai tanaman indoor. Namun, teman-teman tetap harus menjemur tanaman ini di sinar matahari pagi kurang lebih selama 3-5 jam untuk menjaga warna hijau pada daunnya.
Sukulen merupakan tanaman hias yang mempunyai kemampuan menyimpan air dalam jumlah yang banyak, sehingga tanaman ini dapat bertahan dalam kondisi paling kering sekalipun, dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai tanaman indoor. Namun begitu, teman-teman tetap harus meletakkan tanaman ini dalam kondisi pencahayaan yang cukup. Tillandsia memiliki bentuk yang unik dan cantik sehingga kerap dijadikan sebagai tanaman dekorasi di dalam rumah. Selain itu, tanaman ini terbilang sangat unik, yaitu cara hidupnya yang menggantung pada udara. Dengan kata lain, Tillandsia dapat hidup tanpa tanah, tanpa pupuk, bahkan tanpa disiram air sekalipun. Namun begitu, keberadaannya masih sangat jarang dijual di pasaran. Rubber plant atau tanaman karet kebo juga merupakan tanaman hias indoor yang mudah dalam hal perawatannya bagi pemula. Tanaman hias yang termasuk dalam keluarga Moraceae ini dapat tumbuh subur dengan cahaya yang tidak langsung. Ciri khusus tanaman ini yaitu daunnya berbentuk oval dengan tekstur yang tebal dan juga besar. Untuk penyiramannya, teman-teman bisa melakukan sebatas 2 hari sekali untuk menjaga kelembapan media tanamnya. Selanjutnya ada jenis tanaman hias sri rejeki. Tanaman sri rejeki sendiri merupakan jenis tanaman hias yang sangat cocok dijadikan sebagai penghias di dalam ruangan karena keunikan dan juga kecantikan bentuknya. Untuk perawatannya, teman-teman bisa menyiramnya hanya sebatas 1 hari sekali untuk menjaga kelembapan media tanamnya. Kaktus merupakan jenis tanaman yang dapat hidup di media yang kering dalam waktu yang relatif lama. Selain itu, kaktus juga merupakan tanaman dengan umur yang relatif panjang. Untuk perawatan kaktus sendiri berbeda-beda bergantung pada jenis dan juga karakteristiknya. Yang terpenting, teman-teman bisa menjaga media tanamnya agar jangan sampai terlalu lembab. Sebab media tanam yang lembab akan membuat kaktus menjadi busuk dan juga mati. Jenis tanaman indoor berikutnya yaitu ketapang biola yang juga merupakan keluarga Moraceae. Walaupun termasuk dalam tanaman outdoor, tanaman ini juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias indoor di dalam pot untuk mempercantik sudut-sudut di dalam ruangan. Jika dijadikan sebagai tanaman indoor, teman-teman wajib meletakkan tanaman ini dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan juga terang agar pertumbuhannya tetap menjadi maksimal. Selain bisa dijadikan sebagai tanaman hias gantung, Philodendron Hornleaf juga dapat tumbuh subur di dalam ruangan dengan hanya menanamnya di dalam wadah yang berisi air. Keunikan tanaman ini terletak pada bentuk daunnya yang menyerupai hati dan bertekstur tebal. Oke teman-teman, sampai di sini video saya mengenai beberapa jenis tanaman indoor untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Happy planting, bye!